Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajib Bajar Badawi dari Prodi BKI semester 6 kelas reguler siang dari Institut Ummul Qura Al Islami. Jadi video ini tuh menjelaskan tentang teknik behavioristik atau teknik-teknik dalam konseling. Saya mengambil teknik behavioristik. Dan untuk lengkapnya, apa itu teknik behavioristik akan saya jelaskan terlebih dahulu. Dan setelah saya jelaskan teknik behavioristik, akan saya mempraktekkan dengan ada sampel dari anak kelas 12 yang mengalami kesulitan belajar atau kesulitan memahami mata pelajaran. Oke, jadi di sini teori dan aplikasi pendekatan behavioristik dalam konseling. Nah, sebelum lebih jauh, kita memahami dulu tentang behavioristik ini. Jadi itu pada tahun 2005, Corey mengemukakan bahwa psikoanalisa merupakan sebuah model pengembangan kepribadian dengan pendekatan psikoterapi. Namun teori Freud banyak dikembangkan pada model konseling dan terapi psikologis, sekaligus menjadi salah satu menu wajib dalam memahami dimensi kepribadian manusia. Dari itu. Nah, teori dan pendekatan behavioristik, sejarah perkembangannya itu ada pada Steve Jefflin dan John P. Geraske pada tahun 1985, menyebutkan bahwa di kalangan konselor atau psikolog, teori dan pendekatan behavior sering disebut sebagai modifikasi perilaku behavior atau modifikasi, dan terapi perilaku behavior terapi. Sedangkan menurut Carlton Beck pada tahun 1971, istilah ini dikenal dengan behavior therapy atau behavior counseling, reinforcement therapy, behavior modification, contingency management. Istilah pendekatan behavior pertama kali digunakan oleh Lindsay pada tahun 1954 dan kemudian lebih dikenal dengan Lazarus pada tahun 1958. Istilah pendekatan tingkah laku lebih dikenal di Inggris, sedangkan di Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah behavior modification. B.F. Skinner pada tahun 1953 menulis buku Sense and Human Behavior, menjelaskan tentang peran dan teori operant conditioning di dalam perilaku manusia. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dan keseluruhan. Sejarah psikologi eksperimental, eksperimen Pavlov dengan classical conditioning dan Bechterev behavior. Pavlov ini menggunakan berbagai kegunaan teori dan teknik dalam memecahkan masalah tingkah laku abnormal seperti histeria, obsesional, neurosis, dan paranoid. Pandangan tentang manusia berdasarkan pada hakikat manusia, teori dan pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia memiliki mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Jadi bisa dibilang teknik behavior ini disebut dengan teknik pengkondisian seseorang, atau kalau sebagai konselor itu kita mengkondisikan si konseli kita tentunya dengan teknik behavior ini, dengan cara kita memahami perilaku seutuhnya, bagaimana manusia bersosialisasi, bagaimana manusia memahami satu sama lainnya, seperti itu. Asumsi dasar dari konsep teori behavioristik. Jadi Steve Jefflin dan John P. Geraske mengumumkan bahwa asumsi dasar dalam perilaku pendekatan behavioristik adalah yang pertama itu memiliki konsentrasi pada proses perilaku. Memiliki konsentrasi pada proses perilaku. Tentunya kalau kita sebagai konselor, kita memahami nih kebiasaan perilaku si klien kita itu seperti apa. Yang kedua ada menekankan dimensi waktu, here and now. Menekankan dimensi waktu ini di sini contohnya seperti hari kemarin lebih baikkah dengan hari sekarang, atau sebaliknya, seperti itu. Yang ketiga ada manusia berada pada perilaku modalatif. Yang keempat ada penetapan tujuan pengubahan perilaku. Yang kelima ada melakukan penempatan tujuan
pengubahan perilaku. Yang keenam ada menekankan nilai secara empiris dan didukung dengan berbagai teknik dan metode. Sedangkan menurut Kazin 2001, Zebner 2004, dan Spiegler dan Government 2003 yang dikutip oleh Corey pada tahun 2005, karakteristik dan asumsi mendasar dalam behavior adalah satu, yang pertama itu perilaku berdasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah. Yang kedua, terapi perilaku berhubungan dengan permasalahan konseli dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, konseli dalam perilaku diharapkan berperan aktif berkaitan dengan masalahnya. Yang keempat, menekankan keterampilan konseli dalam mengatur dirinya dengan harapan mereka dapat bertanggung jawab. Yang kelima, perilaku yang terbentuk adalah perilaku yang nampak dan tidak nampak, mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi perubahan diri. Keenam, ada menekankan pendekatan self control di samping konseli belajar dalam strategi mengatur diri. Yang ketujuh, ada intervensi perilaku. Nah, intervensi perilaku ini bersifat individual dan menyesuaikan pada permasalahan khusus yang dialami si konseli. Yang kedelapan, ada bekerja sama antara konseli dengan konselor. Yang ke-10, ada konselor bekerja keras untuk mengembangkan prosedur kultural secara spesifik untuk mendapatkan konseli yang taat dan kooperatif. Jadi tujuan dari tujuan dan kegunaan dari teori behavioristik ini, pendekatan behavioristik merupakan usaha untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoritis dan empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku yang abnormal. Untuk pencegahan dan penyembuhan abnormalitas tersebut dimanfaatkan hasil studi eksperimental baik secara deskriptif maupun remedial. Pendekatan behavior bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah sesuai dan bentuk tingkah laku yang baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individu maupun kelompok. Menurut Corey 1989, tujuan pendekatan behavioristik adalah sebagai refleksi masalah konseli agar pemilihan dan penggunaan strategi konseling dan sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Karakteristik pendekatan behavior yang dikemukakan oleh Eisenach adalah pendekatan tingkah laku yang pertama itu didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten yang mengarah kepada kesimpulan yang dapat diuji. Yang kedua, ada berasal dari hasil penelaahan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori dan kesimpulan. Yang ketiga, ada memandang simptom sebagai respon bersyarat yang tidak sesuai, unadaptive conditional responses. Yang keempat, ada memandang simptom sebagai bukti adanya kekeliruan hasil belajar. Aplikasi teori behavioristik dalam konseling menjelaskan bahwa dalam pendekatan behavior, hal yang paling penting mewakili konseling adalah mengembangkan kehangatan terlebih dahulu atau keakraban dengan si klien tersebut ataupun si konseli, empati dan hubungan support terhadap si konseli. Menjelaskan bahwa proses konseling yang terbangun dalam pendekatan behavioristik terdiri dari 4 hal. Yang pertama, ada tujuan terapis diarahkan pada memformulasikan tujuan secara spesifik, jelas, konkret, dan dimengerti dan diterima oleh si klien atau si konseli itu sendiri. Yang kedua, ada peran dan fungsi konselor atau terapis adalah mengembangkan keterampilan menyimpulkan, reflection, clarification, dan open-ended questioning ataupun membuka pikiran daripada si konselor. Kalau biasa anak Gen Z nyebutnya itu adalah open mindset gitu. Yang ketiga, kesadaran konseli dalam melakukan terapi dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan pengalaman positif pada konseli dalam terapi. Yang keempat, ada memberi kesempatan pada konseli karena bekerja sama dan harapan positif dari konseli akan membuat hubungan terapis lebih efektif. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasan yang telah saya jelaskan, dan
saya telah mendapat sampel dari anak kelas 12 yang mengalami kesulitan belajar. Nah, mungkin setelah ini kita akan mewawancarai dari siswa tersebut mengapa dia bisa sampai mengalami kesulitan belajar. Dan kita akan menggunakan dengan teknik konseling behavioral. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya, nama lengkap ya, Fairuz Abdul Wadud. Biasa dipanggil Fairuz. Oh, nama lengkap Fairuz Abdul Wadud. Berarti Ya. dipanggilnya Fairuz. Fairuz. Fairuz kalau boleh tahu sekarang kelas berapa, Fairuz? Saya kelas 3 aliyah. Oh, kelas 3 Kelas aliyah. akhir. Kelas akhir berarti orang yang mau bentar lagi lulus Ya, ya. benar. Yang akan merasakan hidup welcome to the jungle. Asik. Baik, jadi Fairuz ini asal mana sebelumnya? Saya asal Bogor. Oh, asli Bogor. Sekolahnya di? Sekolahnya di Man 1 Bogor. Oh, sekolahnya di Man 1 Bogor. Oke. Jadi sebelumnya Fairuz ini mengalami apa nih bisa datang ke saya ini? Jadi ini kan terkait mengenai prospek kita dalam pembelajaran ya. Iya, Nah, betul. ketika saya mempunyai target untuk pencapaian dalam sebuah pelajaran, Ya. ketika saya mempunyai energi dalam semangat belajar, tetapi kalah tuh energi semangat belajar saya dengan besarnya kemalasan. Oh, besarnya kemalasan. Iya. Iya. Berarti sekarang Fairuz tuh kelas 12 dan sedang mengalami kesulitan belajar karena malas gitu Iya, ya. karena malas itu. Oke, jadi di sini aku juga sebagai mahasiswa BK yang sedikit banyaknya belajar nih tentang BK itu apakah? oh, jadi BK itu adalah bimbingan konseling. Oh iya. Nah, BK itu bimbingan konseling yang dimana di dalamnya itu orang-orang BK itu tahu akan kepribadian manusia gitu. Contoh ada beberapa teknik juga yang dipakai pada saat konseling seperti ini juga. Dan sekarang kita akan memakai atau menggunakan teknik konseling behavioristik seperti itu, Fairuz. Jadi untuk solusi kedepannya tuh gimana tuh biar kita bisa mengalahkan rasa malas itu dengan membesarkan energi kita dalam belajar? Nah, jadi sebelumnya kan aku juga pernah gitu merasakan adanya di kelas 12 ini. Memang pada saat kelas 12 ini godaannya sangat banyak gitu. Aku juga pernah merasakan itu gitu. Saya pernah merasakan itu. Tetapi memang tuh karena kita kurangnya motivasi yang ada di diri kita gitu. Mungkin sesekali Fairuz kalau buka konten TikTok bisa melihat Mario Teguh agar termotivasi seperti itu. Bisa contohnya seperti ini. Fairuz juga ada usahakan untuk menghilangkan rasa malas Fairuz. Iya, benar. Ya karena rasa malas itu kan cuma terjadi sementara aja gitu. Sedangkan habis lulus sekolah otomatis gak bisa tuh malas-malasan lagi. Iya, memang malas-malasan tuh awalnya enak, tapi kan kesannya nggak baik. Iya, benar. Seperti itu Fairuz. Selain malas, kira-kira Fairuz tuh kenapa sih nggak termotivasi gitu dengan kayak wah aku harus rajin hari ini atau lebih baik dari hari kemarin gitu? Ya mungkin dengan pertama adanya perkembangan dunia teknologi ya. Jadi saya tuh ya terkadang kalau malam tuh udah ada niat gitu untuk belajar atau apapun itu karena ada hobi juga main game. Oh, main game. Jadi awalnya sih main game cuman mau 15 menit, ternyata 1,5 jam gitu. Iya, bisa kayak gitu. Karena jujur motivasi belajar itu sangatlah penting gitu. Iya, benar. Untuk apa ya, untuk kita ke depannya. Soalnya kan di fase-fase saat ini tuh memang gak terasa manfaat belajar itu seperti apa. Tapi kan di masa ke depan kita bisa tahu, oh jadi ini manfaat saya belajar waktu dulu pas sekolah. Oh jadi ini manfaatnya. Kita kan merasakan itu di lain waktu gitu. Karena bibit cabai aja yang ditanam gak bisa langsung tumbuh gitu. Nah itu harus dipupuk dari diri sendiri. Seperti itu Fairuz. Ya, terima kasih. Lalu kalau Fairuz tentang belajar, nah langkah Fairuz ke depannya untuk menghilangkan kemalasan ini kira-kira apa tuh? Ya kembali dengan target awal sih. Ketika kita ada target ya, yang namanya target itu kan sebuah tujuan. Ya, yang mana betul. Dimana tujuan itu kan banyak perjalanan ya. Perjalanan proses. juga lika-liku, iya proses gitu, bisa dibilang proses orang itu kan berbeda-beda. Ya. Nah, yang saya sedang pelajari dan yang saya sedang pahami ya bagaimana perjalanan saya bisa mengerti arah supaya sampai tujuan itu gitu. Dan
ya dengan adanya banyak godaan lah ya anak muda gitu. Oh, banyak anak muda. Tapi Perus selain sekolah gitu sehari-hari keseharian Perus tuh apa kira-kira atau apa gitu? Saya lebih banyak bantu orang tua sih. Oh, lebih banyak bantu orang tua berarti Perus tuh. Kalau saya nggak salah kemarin tuh dengar-dengar Perus juga punya kambing tuh katanya. Oh Perus iya, urus kambing tuh berarti tuh. saya suka banget. Oh, urus kambing. Karena di samping sekolah saya juga berusaha untuk apa ya? Karena lingkungan kan, lingkungan Bogor. Iya. Kultur Jadi, yang daerah gitu. Jadi kan di mana ada pendidikan di situ juga ada lingkungan ya. Lingkungan Iya, itu betul. kita banyak belajar lah dengan lingkungan itu gitu. Karena dengan lingkungan pun kita akan terbawa gitu. Lingkungan Ya, yang benar. baik maka kita akan baik. Itu pun Benar. sebaliknya gitu. Karena ada pepatah juga kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan wangi. Ya benar. Nah, kalau kita bergaul dengan tukang terasi, kita akan membuat terasi juga. Wah, amis juga. Bu Amis juga nah, seperti itu kurang lebih. Iya, iya. Jadi benar. Perus untuk kedepannya palingan untuk menghilangkan rasa malas memang awal-awal sangatlah susah gitu. Perlu banyaknya tim support untuk membuat Virus nggak males, perlu apa ya, butuh motivasi dari mungkin dari orang terkasih yang ada di hidup Virus, gebetan itu Virus boleh sih itu. gitu. Karena itu juga menjadikan motivasi selagi itu Iya. baik ya, kecuali mereka itu udah buruk. Contohnya kalau Virus pacaran nanti Virus malas belajar, wah itu berarti itu dampak negatif. Iya, iya. Itu jangan berarti. Nah, pendekatan behavioristik ini cara pengkondisian nih, bagaimana kita mengkondisikan diri kita. Ini nggak cuma bisa dipakai oleh konselor, tapi si konselornya pun kalau kita memberi pemahaman ini, mereka pun pasti akan mengkondisikan dirinya sendiri atau self conditioning. Jadi cara pengkondisian itu semua kayak tingkat malas itu memang keadaan yang wajar yang dialami oleh kelas 12 seperti Iya. itu Virus. Ya udah. Jadi kira-kira menurut Virus malas itu perlu dilestarikan apa harus dihilangkan gitu? Oh itu sih harus kita hancurkan ya, meskipun tidak secara instan tapi secara perlahan. Oh, secara pelan ya. Iya. Nah, jadi awal-awal karena apa namanya, suksesnya belajar itu adalah ketika seseorang berubah perilakunya dari yang dulunya buruk jadi baik. Nah, itu adalah kesuksesan belajar. Nah, Virus sekarang sedang berada dalam tahap pembelajaran itu sendiri. Nah, suksesnya belajar nanti di masa depan yang akan terasa oleh Virus. Benar. Seperti itu Virus ya. Jadi untuk Virus sekarang jangan bolos-bolos sekolah lagi. Enggak sih, saya kalau bolos mah Oh, kalau bolos enggak. masuk tapi nggak ikut belajar. Nah, itu bolos sama aja. Nah, orang belajar di kelas, ini Virus Iya. di warung mie ayam. Wah, itu. Jangan tuh pelanggaran. Jangan. Itu nggak boleh dilestarikan itu. Nggak boleh. Itu Iya. harus dimusnahkan karena apa ya, itu tidak baik untuk kesehatan. Tiap hari makan mie ayam gitu. Gak bagus. Saya kesian sama tukang BM-nya. Gue kesian galak. Galak tuh. Ya mungkin seperti itu saja Virus. Terima Ya. kasih telah bersedia untuk menjadi konseli dan berkeluh kesah. Mungkin cukup segitu aja Virus. Mungkin di lain kesempatan ataupun lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk melihat perkembangan daripada Virus itu sendiri. Siap. Seperti itu Virus ya. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih dengan hasil diskusi ini, terbukanya pola pikir saya gitu. Iya. Ya mudah-mudahan Terima kasih juga. niat saya supaya bisa memberantas nih yang namanya malas tuh. Gitu. Amin. Semoga Virus juga kedepannya bisa lebih termotivasi lagi. Amin. Dan semoga Virus juga mungkin kelak Virus menjadi pejabat gitu kan. Amin. Menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu Virus ya. Ya. Mungkin udah Virus. Berarti sekarang langsung pulang atau kemana ya? Saya mungkin malah langsung pulang. Oh, langsung pulang aja ya. Mama udah jemput saya. Oh, mama udah jemput. Udah. Siap. Hati-hati Virus. Terima kasih Kak ya. Ya, selamat dulu Virus. Iya.